Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Edi, yang saya muliakan imam dan pengurus Masjid Miftahul Huda, yang saya muliakan Bapak Ustadz Abdul Rahim, yang saya muliakan para Bapak RT, tua-tua Tengganai, alim ulama yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pada malam hari ini, atas izin Allah, kita semuanya bisa hadir, bisa berkumpul di dalam masjidnya atau di dalam rumahnya Allah. Perkumpulan seperti inilah yang dicintai Allah, dicintai oleh para malaikat, sehingga malaikat ikut mengelilingi kita. Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan ketenangan, dan insya Allah kita disebut dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, sehingga malaikat selalu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu dengan doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Insya Allah sepulang dari majelis ilmu ini nanti, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kitab yang akan saya baca yaitu kitab Arba'in Nawawi, dan malam hari ini kita akan membahas tentang proses-proses kejadian manusia. Ini penting karena manusia itu diciptakan itu melalui proses, agar dalam setiap tahapan-tahapan itu manusia selalu bisa berpikir akan asal muasal kejadiannya, sehingga yang kaya tidak menjadi sombong, yang miskin akan tetap selalu sabar, yang punya jabatan tidak menganggap bahwa jabatan itu diperoleh dari dirinya, bukan dari Allah. Intinya mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan kepada Ibni Mas'ud, wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu mempunyai sifat as-sadiq, orang yang sangat benar, al-masduq yang dibenarkan.
orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Siapa yang mengakui akan kejujuran Rasulullah, siapa yang mengakui akan kehebatan akhlak Rasulullah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang ada orang itu menganggap bahwa dirinya benar, tapi tidak diakui kebenarannya oleh Allah, bahkan oleh sesama manusia. Tapi Rasulullah orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar, diakui kejujurannya, kebenarannya oleh Allah dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka beliau pantas kelak akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat. Semoga kita ini termasuk umat yang dibanggakan Rasulullah, umat-umat yang mencintai ilmu. Kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ilmu. Karena begini Pak, ada dalam keterangan kitab itu Mas Edi, orang itu kalau di dunia ahli sholawat, nanti di alam barzah dia ruhnya tetap selalu baca sholawat. Nih, ada orang waktu hidup seneng ngaji, nanti di alam barzah ruhnya dikumpulkan dengan orang-orang yang senang ilmu. Ini ruhnya, karena mati itu hanya pindah alam, ruhnya masih hidup. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan selamat, amin. Almarhum, almarhumah yang tadi mungkin sudah disebutkan secara keseluruhan atau perorangan, mudah-mudahan ikut mendapatkan ganjaran dari mengaji pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Proses penciptaan manusia itu menurut hadis Rasulullah itu ada 4. Ini kita pahami bersama-sama. Pertama, manusia itu berasal dari nutfah. Nutfah itu apa? Air sperma selama 40 hari. Jadi 40 hari ini berupa sperma. Sperma ini asalnya dari mana? Dari makanan-makanan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, kemudian kita makan. Disitulah memberikan isyarat bahwa manusia itu asalnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Air sperma ini hasilnya dari mana? Kan dari apa? Makanan-makanan yang tumbuh di bumi, di tanah. Kita makan, kemudian menjadi sperma. Manusia tercipta dari tanah dan kembali kepada tanah, dari tanah ke tanah. Ini selama berapa? 40 hari. Kemudian proses selanjutnya yang kedua, setelah 40 hari akan berubah menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Ya, segumpal darah apa daging? Ya, alaqah summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian proses yang kedua akan berubah dari sperma berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu selama 40 hari. Selama berapa Pak? 40 hari. Kemudian proses yang ketiga summa yakunu mudghatan misla dzalik. Proses yang ketiga, dari segumpal darah kemudian
berubah menjadi segumpal daging. Berubah menjadi segumpal daging. Nah, 40 jumlahnya berapa Pak? 100 120 Pak ya. 40. Kemudian proses yang keempat, summa yursilu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini proses yang keempat, Allah mengutus malaikat. Malaikat ini diutus memang bidangnya perrahiman, bidang perkandungan. Ini malaikat ini kan punya tugas masing-masing ya. Malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi kandungan. Jadi setelah ya proses 40 hari berupa sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh, berarti sudah ada kehidupan. Berapa masa usia ditiupkan ruh? 4 bulan. Maka sebelum 4 bulan ini belum ada kehidupan Pak. Belum ada kehidupan. Seandainya sebelum 4 bulan ini kok mati, itu cukup langsung dikubur. Karena belum ada kehidupan Pak. Ruhnya saja belum ditiup. Tetapi kalau sudah 4 bulan dan seterusnya, ini roh kan sudah ditiup, berarti ada kehidupan. Makanya ketika ada anak kecil mati di usia 4 bulan ke atas, kalau mati itu jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah orang dewasa. Ngaten, dimandikan, apalagi dikafani, apalagi disolati, kemudian karena sudah ada kehidupan. Paham Pak ya? Makanya 4 bulan ini sudah ada tanda-tanda kehidupan. Mulailah ibu ini muntah-muntah. Betul? Nonton, melihat nasi muntah, melihat buah-buahan muntah, melihat suaminya muntah. Muntah 4 bulan ya. Ini ibu-ibu itu sudah mulai kerasa ada gerak-gerak kehidupan janin yang ada di dalam rahimnya. Ini makanya Bapak harus punya perasaan yang tinggi ya. Kalau usia 4 bulan ini, terkadang istri kita itu istilah kita kok nyidam. Lah waktu nyidam kok permintaannya kadang-kadang macam-macam. Yang ndak ado diminta, iya kan? Yang ndak ado diminta. Yang susah lagi minta dengan mudo. Yang harus manjat bapaknya, ndak boleh orang lain. Padahal bapaknya ndak bisa manjat. Ada yang bisa manjat tapi nggak bisa turun. Repot. Ayo, repot. Karena itu permintaan sang bayi, permintaan sang bayi. Masya Allah, macam-macam. Ada seorang ibu dulu cerita kepada saya, Gus, alhamdulillah dulu anak saya, anaknya sekarang jadi ulama besar Pak. Saya diceritain, Gus, alhamdulillah dulu waktu nyidam
Anak saya ini nggak minta apa-apa, mintanya setiap ba'dal maghrib baca surah Yasin. Setiap ba'dal maghrib mintanya baca surah Yasin. Alhamdulillah, saya lakukan berkah daripada surah Yasin, anakku dijadikan oleh Allah seorang ulama besar. Macam-macam ya. Ayo ya. Mudah-mudahan nanti di antara anak-anak kita ada yang ngidamnya minta baca surah Yasin. Nah, ini. Ya. Paham Bu ya? Masya Allah. Paham kira-kira Pak? Yang paham Ibu, kalau Bapak itu buat Ini perhatikan Pak, ini supaya kita ini tahu akan proses kejadian kita sebagai manusia. Nah, setelah ruh ini ditiupkan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ya, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat empat ini perhatikan, 4. Nanti kita kaji bersama, kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bikat bi rizkihi, waktu usia 4 bulan tuh anak-anak kita galuh ini sudah dicatat rezekinya oleh Allah, dicatat jatahnya oleh Allah. Besok ini jadi orang kaya atau jadi orang miskin, kan itu. Makanya setelah dalam kehidupan, kalau memang takdirnya itu jadi orang kaya, kerjanya nggak ngoyo-ngoyo. Umumnya kita waktunya sholat, tapi dia tetap kaya karena memang takdirnya. Ada orang yang takdirnya miskin, siang malam kerja, pagi kerja, sholatnya banyak lewat, toh nyatanya nggak kaya-kaya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Hidupnya miskin terus, padahal kerjanya itu nggak ada saingannya. Orang nggak kerja malam, dia kerja malam, bayangkan, tapi masih miskin juga kan. Nah ini Pak, ini kalau kita kaitkan dalam kehidupan, orang sudah ditakdirkan kaya, biar kerjanya nggak ngoyo-ngoyo, ya kan? Toh dia takdirnya kaya, lancar saja uangnya Pak. Ini semua ada hikmah. Allah jadikan kita orang kaya. Hikmahnya apa? Supaya kita bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nih, orang ditakdirkan jadi orang miskin sama Allah, ada hikmahnya apa enggak? Ada. Karena kebanyakan orang itu bisa dekat bersungguh-sungguh sama Allah dalam keadaan miskin. Saya contohkan begini, bapak punya utang banyak, mumet tidak bisa bayar, sowan kiai, Ustadz Abdurrahim, saya minta amalan, utang saya banyak, biar utang saya lunas, saya kasih amalan. Kata Pak Ustadz Abdurrahim, ya sudah, kamu membaca Al-Fatihah 1000 kali ya, insya Allah nanti cepat lunas utangmu. Karena dia benar-benar butuh supaya cepat utangnya lunas, maka dia bagaimana mendekatkan sama Allah, tetap itu dibaca surah Fatihah, walaupun disuruh baca 1000 kali, dibaca supaya apa? Hutangnya lunas. Betul enggak? Tapi kalau orang banyak duit suruh baca 1000 kali, ndak bakalan mau Pak. Kenapa? Wong duit saya sudah banyak, gitu. Ini Pak hikmahnya Pak ya. Betul. Makanya rata-rata orang yang dekat sama Allah itu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang susah. Yang kaya juga banyak, tapi lebih banyak itu. Betul nggak kira-kira Pak? Iya. Nah ini hikmahnya loh Pak ya. Mudah-mudahan yang ditakdirkan jadi orang kaya, kayanya bermanfaat untuk agama Allah. Amin. Yang jadi orang miskin tetap sabar, jangan minta-minta. Rasulullah itu melarang kepada umatnya minta-minta.
Bahkan Al-Quran mengajarkan kita ini biar disangka sugih. Waktu kita nggak punya duit ini seakan-akan kita itu punya duit, supaya kita dianggap sugih. Betul nggak Pak? Makanya kalau kita sering didoakan orang, Masya Allah tubuhmu besar, gemuk, hidupmu makmur, alhamdulillah. Padahal toh kenyataannya utangnya banyak, tapi minimal sudah dapat doa lumayan Pak. Betul? Betul nggak Pak? Ini Masya Allah harus kita nampakkan. Nih, makanya rezeki jatah. Nggak ada kaitannya orang ngaji langsung mendadak jadi orang kaya. Saya sampaikan, mengaji itu kewajiban. Hadis sahih tadi sudah disampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang. Orang mati saja masih diajarin ilmu. Ilmu apa namanya Pak? Ilmu apa ya? Ilmu talqin. Bayangkan, itu ilmu diajarin. Man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Makanya saya harapkan sebenarnya orang baca talqin, yang baca itu duduknya itu membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu supaya dia berhadapan sama mayit. Paham Pak ya? Terus yang mendengarkan ini sunnahnya berdiri, menghayati, menikmati apa yang disampaikan di dalam talqin itu. Cuman kebanyakan imam baca talqin, yang di belakang juga talqin dewek-dewek. Betul nggak kira-kira Pak? Betul. Maka solusinya biar orang paham, terjemahkan pakai bahasa Indonesia biar paham. Ini karena orang mati itu, orang yang hidup itu juga mengambil pelajaran Pak. Ini Pak ya, paham Pak ya? Nah Pak itu saya sampaikan, nggak ada kaitannya orang yang ahli ngaji itu langsung mendadak jadi orang kaya. Sering ada orang, Gus, saya ini sudah sering zikiran, tapi kok masih susah terus Gus ya. Nih, akhirnya karena dianggap doanya nggak kabul, ya sudah berhenti, nggak berangkat lagi sampai mati. Ada. Loh, kalau ngaji kewajiban, kalau rezeki itu jatah. Minimal walaupun sesusah kita, tapi mau ngaji, insya Allah kita akan dikayakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya senang, hatinya bahagia. Kalau hati bahagia, insya Allah kita akan selalu bisa qanaah menerima pemberian Allah dalam bentuk apapun. Ini Pak ya, paham ya Pak? Paham Pak? Rezeki itu apa namanya Pak? Jatah. Kemudian menuntut ilmu wajib. Nah, paham Pak? Dah, disampaikan lagi. Jadi rezekinya sudah tercatat Pak ya, sudah dicatat pada masa kita ini di dalam rahim ibu selama berapa? 4 bulan. Waktu 4 bulan itu sudah dicatat. Wa bikat bi rizqihi wa ajalihi, ajalnya kita ini sudah dicatat. Maka antara rezeki dengan ajal ini berkaitan. Artinya apa? Ketika seseorang itu mati, berarti jatah rezeki dunianya habis. Paham Pak? Paham? Malam hari ini kita belum mati karena jatah rezeki kita mungkin masih banyak. Di antaranya kue, pacitan, wedang malam hari ini. Ini jatah kita ini. Ngaten. Karena kita belum mati, ayo kita minum, ayo kita sikat bareng-bareng biar cepat habis. Iya, ini jatah kita ini. Nanti kalau sudah jatah rezeki dunia kita habis, disitulah sakaratil maut.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kaitannya rezeki dengan ajal. Makanya rezeki itu ibarat maut mati. Rezeki itu mengejar kita. Makanya biarpun kita berusaha susah payah, toh kalau itu bukan rezeki kita nggak akan sampai ke kita. Betul. Tapi kalau kita mungkin duduk-duduk, tidak begitu mengharapkan. Tapi tidak, tiba-tiba ada orang ngasih rezeki kepada kita, bawa jeruk ke rumah kita. Itulah disebut rezeki min haitsu la yahtasib. Paham ya? Mati kita sudah dicatat. Makanya malaikat Israel itu dia punya agenda. Hamba-hamba Allah ini, bahkan Israel itu memandang kita sehari semalam itu sebanyak 70 kali kita dilihat. Waktu dilihat itu sudah mati atau belum? Kalau belum ya belum. Tapi kalau sudah dilihat itu kok di agenda ini sudah saatnya, disitulah detik-detik kematian itu udah datang. Mati itu sakit, Pak. Ada kitab namanya Daqaiqul Ahbar. Daqaiqul Ahbar, berita-berita yang lembut dari alam barzah, alam neraka, surga. Kalau baca kitab itu ngeri, Pak. Malam pertama di alam barzah kayak apa, Pak? Ya kan? Makanya malaikat menyiksa manusia. Ini manusia tidak diberi oleh Allah bisa mendengarkan, kecuali binatang-binatang yang tidak berakal. Itik itu bisa mendengarkan, kucing bisa, kambing bisa, manusia tidak. Ini Pak. Maka saat orang itu ditinggal pulang oleh orang-orang yang menghantarkan ke kuburan, malaikat datang, Mungkar dan Nakir. Ya kalau kita seperti Sayyidina Umar enak, Mas Edi. Sayyidina Umar itu pernah ketika dikubur, selesai penguburan, Sayyidina Ali itu berada di atas kuburan, diberi kelebihan oleh Allah bisa menjangkau alam barzah, sehingga Sayyidina Umar nih didatangi malaikat, ditanya oleh malaikat. Sayyidina Ali mendengar. Mungkar Nakir bertanya, "Ya Umar, man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Sayyidina Ali mendengar dari atas kuburan. Sayyidina Umar balik menjawab, "Wahai Mungkar Nakir, man rabbukuma? Siapa Tuhan kamu berdua?" Ditanya malah nanya. Akhirnya Mungkar Nakir lapor sama Allah, "Ya Rabb, itu hambamu yang bernama Umar bin Khattab ditanya malah nanya." Awal jawab Allah, "Ya sudah, nggak usah kamu tanya, kau bebaskan saja." Alhamdulillah, kalau kita bisa seperti itu enak. Ya, ada cerita Pak, makom Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid itu pernah jadi presiden. Sampai sekarang itu Mas Edi nggak pernah sepi, Mas Edi. Bahkan Masya Allah, tempatnya itu disulap menjadi pasar. Berapa banyak para pedagang yang hidup di kuburannya para wali-walinya Allah. Coba kalau kuburan umum, ada ndak yang nak beli? Ada ndak? Bayangkan loh, sekarang disulap jadi pasar. Itu namanya orang mati ngasih rezeki sama orang hidup. Betul Pak? Betul Pak kira-kira? Bayangkan, disulap jadi pasar, nggak pernah sepi. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ini kapan Gus Dur ini ditanya malaikat? Setiap mau ditanya, "Gus Dur, man rabbuka?" datang orang lagi ngirim tahlil. Kapan lagi? Maka kita bersyukur pada Allah. Kalau kita senang mengunjungi makomnya, kekasihnya Allah,
para wali-walinya Allah, insya Allah pada waktu kita mati, kita itu akan berada dalam genggaman para kekasihnya Allah. Seandainya di alam barzah kita dalam keadaan susah, wali-walinya Allah yang pernah kita kunjungi akan ingat, wahai malaikat, itu tolong malaikat, selamatkan malaikat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Masya Allah. Kemudian wa amalihi, amalnya sudah dicatat. Wa syakiyun au sa'idun, ini orang besok tergolong orang celaka atau orang yang beruntung. Oh, syakiyun au baidun. Makanya kadang ada orang itu mati kecelakaan, ada mati bunuh diri. Itu memang sudah suratan takdirnya, Pak. Ya, ya. Orang mati bunuh diri, ya kan? Ada ulama yang berpendapat orang mati bunuh diri itu nggak boleh disolati. Itu ulama yang agak ekstrim sedikit. Ini menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya, agar kita itu jangan mati seenaknya saja dengan mati bunuh diri. Nanti kalau nggak ada yang nyolati kan bingung. Wah, aku nanti kalau mati bunuh diri rugi, nggak ada yang mau nyolati. Ya, ini ulama yang agak ekstrim pendapatnya. Ada lagi mengatakan ulama tetap disolati. Lah kita ikut mana? Ikut mana? Yo, kalau mau nyolati, yo disolati. Ngaten, karena ada ulama yang mengatakan tetap disolati. Mungkin ada ulama kiai yang tidak nyolati. Lah kita mungkin jangan buru-buru menyalahkan itu kiai sesat, kiai gini-gini. Oh jangan dulu, tengok dulu hukumnya, karena memang ada yang berpendapat demikian. Betul Pak? Betul. Makanya itu berbeda pendapat itu pasti terjadi, ya kan? Nah, ada lagi orang mati tidak pernah sholat. Ini matinya mati bagaimana? Ini tergantung dia waktu hidup, dia tidak sholat ini, adakah terucap dari lisannya mengatakan buat apa sholat zuhur, asal, maghrib, isya, itu nggak wajib itu. Kalau dia mengatakan demikian, itu dia sudah keluar dari Islam, murtad. Paham Pak? Tapi umumnya kita kadang sholat kadang enggak, ini kita itu tidak ada ingkar. Kita itu tetap meyakini bahwa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu fardu yang diwajibkan Allah pada kita. Meyakini, tapi kita malas. Waktu semangat sholat, waktu malas tidak sholat. Nah, ini kalau mati, ulama berpendapat tetap disolati karena waktu hidup dia itu tidak menentang akan perintah sholat, hanya saja males. Mudah-mudahan kita mungkin yang masih meninggalkan sholat dulu, ketika sekarang ingat, ayo dibayar, ayo diqodok sebelum ajal menjemput kita. Paham Pak ya? Paham? Nah ini, Masya Allah. Kemudian yang terakhir yang lebih ngeri lagi, mudah-mudahan kita selamat Pak ya. Ini Nabi ketika menyampaikan hadis ini, raut wajah beliau ini teramat sedih, seakan-akan beliau itu ada rasa kekhawatiran yang sangat besar. Di sini dijelaskan, ngaten, fa wallahi alladzi la ilaha illa alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Maksudnya di dunia ini nggak ada Tuhan kecuali Gusti Allah, betul ya, kecuali Gusti Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar. Masya Allah.
fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Nabi ketika menyampaikan hadis ini dalam keadaan sedih, ada rasa kekhawatiran yang besar. Bagaimana maknanya yang disampaikan oleh baginda Nabi? Demi Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya seseorang itu dari kecil sampai besar beramal dengan amalan ahli surga, ahli sholat, ahli puasa, ahli kebaikan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara dia dan surga itu ngaten kecuali tinggal 1 dhira'. Saking dekatnya dia sama surga tadi. Ahli sholat, ahli tahajud, ahli kebaikan, sangat dekat 1 dhira' dengan apa? Surga. Tetapi karena dia didahului dengan takdirnya melakukan suatu amalan yang dilarang oleh Allah, pada saat itu dia mati, dan ketika mati dia masuk ke dalam neraka. Ngeri tak Pak? Contohnya ada wali berseso, tingkatan wali, sholatnya saja sudah bisa di udara Pak, santrinya ribuan, kalau doa kabul. Tetapi kenapa matinya dalam keadaan murtad? Saya Pak Majid ini nggak ada jaminan bagaimana nanti akhir hayat kita Pak. Ngeri Pak, ngeri Pak. Bagaimana Bal'an itu orang soleh, hidup di zaman Nabi Musa, doanya cash, nggak ada pakai kredit. Yo ya, kalau kita kan kredit doanya Pak. Sekarang berdoa nanti untuk anak-anak kita baru dikasih, betul nggak Pak? Betul. Ini kredit, langsung cash. Tetapi Bal'an ini orang soleh, nggak pernah melakukan satu kejahatan. Dia pernah disewa sama Fir'aun untuk mendoakan celaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Bal'an dikasih uang yang banyak? Ini godaan ulama itu kadang-kadang begitu. Ulama sudah fokus bina umat, bina santri, terpengaruh masuk partai, ikut nyalon. Ini akhirnya apa? Yang ada di otaknya itu buruk-buruin orang. Loh, memang ini berat. Saya ngukur kepada diri saya, masya Allah. Godaan ulama itu lebih besar Pak. Bukan hanya materi, tetapi perempuan juga besar Pak. Ya, saya waktu jadi dai, sekarang sudah 4 tahun saya istirahat. Ya Allah, tugas dai itu paling banyak yang mengelilingi saya perempuan. Ada yang janda pula. Kalau ngomong ya Allah, Gus, ya Allah, rasa-rasanya itu, ya kan? Godaan lagi dong, minta nomornya Gus. Lah oleh itu, ya Allah, godaan Pak itu, godaan Pak, luar biasa Pak. Ini Bal'an tadi dikasih uang yang banyak oleh Fir'aun, dia mau, dia doakan, ya Allah, binasakan Musa. Susahkan Musa, timpakan kepada Musa. Akhirnya Nabi Musa dalam keadaan susah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Tapi pada akhirnya Allah tetap menyelamatkan. Tapi bagaimana akhir hayat daripada Bal'an? Dalam keadaan murtad, tidak beriman pada Allah. Ngeri tak Pak? Ngeri tak Pak? Masya Allah.
Mudah-mudahan berkah kumpul-kumpul seperti ini Pak, kita baca sholawat, baca zikir, intinya kan kita ini minta selamat, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita yang sudah ahli ngaji sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Ngeri Pak, saya ngeri baca hadis ini, ya Allah, nanti akhir hidup saya bagaimana? Ngeri saya Pak. Rasulullah membacakan hadis ini, ngoten, raut muka beliau ini seakan-akan penuh kekhawatiran. Apa yang beliau khawatirkan? Umatnya, termasuk kita-kita ini. Ada lagi, orang ini sudah ditakdirkan ahli neraka. Ahli neraka ini Pak. Tetapi di akhir hayatnya dia itu melakukan suatu kebaikan, dan pada akhirnya dia tercatat menjadi ahli surga. Saya contohkan begini Pak. Ada bajingan tambah tengik, ada bajingan tengik pula. Hidupnya nggak karu-karuan. Kemaksiatan apa yang belum pernah dilakukan, tetapi dia takdirnya dalam keadaan baik di akhir hayatnya. Allah taubatkan dia. Dah taubat jadi orang baik Pak. Betul? Betul? Jadi orang baik sampai akhir hayatnya. Itulah min ahlil jannah. Maka Bapak Ibu, kita ini yang mungkin ada yang pinter, nggak boleh sombong dong. Nggak boleh. Ya, oh saya pinter, merasa paling pinter. Orang itu kalau menonjolkan ilmunya, maaf, Rasul tuh yang ditonjolkan bukan ilmunya tapi akhlak. Tapi kalau orang itu menonjolkan ilmunya, nanti di saat dia salah ditegur tidak mau. Merasa itu dulu kata guru saya macam itu, walaupun dia salah tetap tidak mau. Kenapa? Karena yang ditonjolkan ilmunya. Tapi kalau yang ditonjolkan akhlak, oh iya, astagfirullah, saya merasa salah, saya terima kritikan dari orang. Loh itu loh Pak. Paham Pak? Makanya galak terjadi ulama pegawai syara nggak pernah akur tuh. Gara-gara itu menonjolkan ilmunya masing-masing, merasa paling benar. Mudah-mudahan di masjid ini tidak demikian. Amin Allahumma. Akhlak Pak, penting Pak. Ya, banyak loh Pak. Bajingan tengik masuk Islam. Banyak enggak? Justru yang memperkuat dakwah Rasulullah mantan-mantan orang kafir. Bagaimana kehidupan kelamnya Sayyidina Umar, pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tetapi dia pernah didoakan Rasulullah supaya diberi hidayah. Akhirnya masuk Islam, sudah masuk Islam, membackingi Rasulullah sampai akhir hayat. Bagaimana sahabat Khalid bin Walid, orang kafir masuk Islam, menjadi pembackup dakwah Rasulullah. Makanya saya sering Pak dibelain orang-orang yang dulu mantan-mantan nggak enak-enak itu. Wah itu kalau sudah tobat, derek dawuh niat. Ayo kita berangkat, siap Gus. Oh itu. Kalau ulamanya disakiti, kau jangan macem-macem tuh. Itu kiai saya jangan macem-macem. Kamu sampai nyakiti, memburuk-burukkan kiai saya taruhannya. Berani dia Pak. Iya Pak. Hikmahnya banyak. Maka saya sampaikan terhadap orang-orang yang belum baik, jangan menyudutkan, jangan merendahkan Pak ya. Jangan mau, saya paling suci, kau ahli maksiat, ahli penjudi, ahli minum, tempatmu di neraka. Oh, belum tentu. Kita mengatakan demikian, kadang Allah berkehendak lain. Hari ini dia minum, hari ini dia judi. Mungkin seminggu, sebulan, setahun kemudian dia bertaubat sama Allah, menjadi ahli surga. Tapi ada orang dengan kepintarannya sombong, sombong padahal sedikit lagi tinggal satu ziro masuk surga. Tapi karena kesombongannya itu, di saat sombong dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan apa? Tidak baik, ahli neraka. Ngeri tak Pak kira-kira? Terakhir yang mau saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita. Malaikat Israel ini pernah nyamar jadi orang miskin. Hanya malaikat kan bisa merubah-rubah bentuk ya Pak Ustaz Rahim.
nyamar jadi orang miskin. Ketemulah orang kaya. Nih, lamar jadi orang miskin. Malaikat yang nyamar jadi orang miskin tadi minta, "Pak, aku minta duitnya. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Minta aku duitnya." Apa kata orang kaya tadi? "Kau kok enak weh. Kalau nak kayo seperti saya, kau kok kerja. Jangan minta-minta." Akhirnya malaikat yang nyamar orang miskin dan mengatakan, "Ketahuilah saya adalah Israel. Kedatanganku untuk menguji kamu. Karena kamu sombong, aku cabut nyawamu sekarang. Mati dalam keadaan su'ul khotimah." Maka Bapak Ibu perlu saya sampaikan, kalau rumah kita kedatangan orang-orang yang minta-minta, kasih walaupun hanya mungkin 1.000, 10.000. Siapa tahu yang datang itu adalah Israel menyamar orang miskin. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Terus malaikat lewat lagi, ketemu orang susah, punya duit mungkin sekitar 5.000 lah. Malaikat yang nyamar orang miskin tadi menyapa lalu menegur, lalu minta, "Pak, aku minta duitnya untuk beli makanan, berhari-hari nggak makan." Orang miskin tadi punya duit 5.000. Ya, ini duit akan digunakan untuk membelikan makanan anak-anak yang sudah nunggu di rumah. Karena dengan kedermawaannya tadi, ya sudahlah anakku, nanti aku carikan yang lain. Maka dari itu uang 5.000 ini aku kasihkan kepada kamu, ini kan? Silahkan kau belikan makanan supaya kamu kenyang, supaya kamu sehat. Orang miskin tadi nolak. "Saya tidak mau, maaf." Tambah heran, "Sebenarnya kamu siapa?" "Aku malaikat Israel." Wajar malaikat tidak mau duit. Apa kata malaikat Israel yang mau miskin tadi? "Ya sudah, berkah sodakohmu ini yang seharusnya aku mau nyabut nyawamu hari ini, tapi karena kau sudah sodakoh 5.000, aku mintakan kepada Allah umurmu dipanjangkan sampai kamu jadi orang kaya." Masya Allah. Jadi termasuk hikmahnya sodakoh itu nolak bala, supaya kita sering sehatnya. Yang paling kita inginkan adalah barokah umurnya, panjang umurnya. Amin Allahumma. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena sudah malam. Jam berapa Pak? Jam 10 kurang 5. Sebelum saya tutup, mungkin 1 atau 2 ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanya sebelum majelis ini ditutup, dipersilahkan dengan segala hormat. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah ketika di masa lalu dia tidak pernah melakukan sholat. Lalu tadi Gus mengatakan ketika berhijrah kita mulai sholat, kejarlah sholat-sholat itu dalam artian dikodok. Seumpama dalam tanda kutip, ketika berhijrah di waktu hijrah itu kita meninggal dan sholat yang kita tinggalkan itu tidak dikodok, kita buat dalam keadaan seperti apa? Terima kasih. Yaitu ada ceritanya orang hijrah. Saya ceritakan dulu ya. Ada orang bunuh orang itu sudah 99 orang dibunuh. Berarti kan sudah tingkat kejahatannya sangat besar. Kemudian dia sudah mulai detik-detik dapat hidayah, mau hijrah kembali ke jalan yang benar. Dia mendatangi kiai. Kiai ini agak keras sedikit. "Kiai, kedatangan saya ini mau bertanya, saya ini sudah bunuh orang 99. Kira-kira kalau saya ini tobat, diterima apa enggak?" Kiai yang ekstrim itu mengatakan, "Terlampau besar dosamu, maka Allah tidak mengampuni dosamu.
Akhirnya kiainya tadi dipenggal kepalanya, genap menjadi 100. Sehingga dia pergilah nyari kiai yang agak lembut. Nah, misalnya cari Pak Ustadz Abdurrahim, dicari agak lembutnya. Cari Ustadz Abdurrahim, saya ini bunuh orang itu sudah 100 kali. Yang terakhir tuh kiai tapi agak keras saya. Sakit hati saya. Saya mau tobat kok dibilangnya enggak diterima. Kalau menurut pendapat sampean gimana Pak Ustadz Abdurrahim? Saya ini sudah bunuh orang 100. Saya mau tobat, diterima enggak sama Allah? Innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosamu, sepanjang itu tidak menyekutukan Allah, maka dosamu diampuni oleh Gusti Allah. Terus saya kasih solusi, gimana? Kata Pak Ustadz Abdurrahim, kau pergi hijrah, jangan kamu kembali lagi kepada teman-temanmu, lingkunganmu itu. Kalau kamu nanti hijrah tapi kamu tetap di situ, lingkunganmu buruk, kau nggak akan bisa hijrah. Ya kan? Kau pergi sana. Di sana ada kampung, misalnya di Paltiga. Di Paltiga ini ada kampung, di sana orang-orang soleh semua. Insya Allah kau di sana hijrah, kau selamat, kau akan bisa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Ya kan? Tinggal berapa meter lagi sampai ke Paltiga, tinggal beberapa meter lagi. Belum sampai ke Paltiga, sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Sehingga bertengkarlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Masing-masing bawa meteran. Diukur ini orang, kita ukur ini perginya dari tempatnya menuju ke Paltiga ini jauh mana. Setelah diukur-ukur, ternyata tinggal sedikit lagi sampai Paltiga. Berarti niat ini orang hijrah ini baik ini. Kata malaikat rahmat. Malaikat azab, oh nggak bisa. Akhirnya tetap menang malaikat rahmat. Akhirnya orang ini diampuni dosanya oleh Allah sehingga min ahlil jannah. Ini saya sampaikan Mas ya. Saya sampaikan itu sing penting tadi sudah ada hidayah. Hidayah, sudah tobat pada Allah, sudah mulai kepingin mengqadha salat, ya kan? Tapi maaf belum sempat terwujud, sudah meninggal. Insya Allah karena sudah dapat hidayah, sudah mulai jadi orang baik. Ini cerita kayak ini tadi. Mudah-mudahan harapan kita tetap diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tetapi yang hidup mungkin, yang hidup ini makanya kita yang masih hidup nih, kalau kita punya bapak sakit, sakitnya itu mungkin sampai tidak bisa menjalankan sholat. Ingat buat anak-anak nanti kalau bapak kita meninggal, sholatnya dibantu diqodhokan. Paham ya? Dan misalnya niatnya sholat ya usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati li untuk bapakku, ya kan? Itu namanya mengqodhokan sholat. Kalau tidak mengqodhokan, ulama ada yang membolehkan dibayar fidyah. Fidyah tiap-tiap sholat itu 7 mud. 1 mud itu 6 on, ada yang mengatakan 7 on tiap-tiap sholat. Paham ya? Ini bagi kita ini ya. Bagi kita ini mungkin punya orang tua, ingat-ingat waktu sakit tuh Pak ya. Nah, kalau memang sama sekali sudah nggak bisa sholat, nanti waktu meninggal, ayo dibantu sholatnya dibayarkan. Itu ya, diqodhokan. Tetapi buat si mayit itu sebenarnya ya, karena sudah mati kan sudah terputus Pak. Tidak mungkin bisa ngodok sholat. Tetapi kenapa ulama memberikan solusi sampai ahli warisnya itu dianjurkan untuk mengqodhokan sholatnya. Kalau tidak mampu itu diopahkan ke orang. Ini dalam rangka untuk berhati-hati dengan suatu harapan mudah-mudahan orang tua kita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah itu, paham Pak ya? Paham? Nah, karena sholat itu ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Kalau bisa diwakilkan enak. Tentu saya pertama kali yang akan mengatakan, Mas Edi, mohon maaf saya nggak bisa sholat isya.
saya wakilkan yuk. Nah, nggak bisa. Kalau bisa diwakilkan enak, itu nggak bisa. Nah, ya. Nah, sudah paham aja? Insya Allah itu sudah niatnya tadi sudah dapat hidayah, sudah menuju ke arah kebaikan. Toh pada akhirnya dia wafat, mungkin masuk kategori yang itu tadi. Mungkin dari kecil sampai tidak pernah melakukan kebaikan, lagi mau jadi orang baik, sudah mau dikit-dikit menjalankan sholat, berbuat baik, tapi umur ndak, mungkin dia tercatat min ahlil jannah. Benar ya? Nah, terima kasih. Kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Bukan berarti saya tidak mau menjawab, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi karena sudah jam 10. Mudah-mudahan majelis kita ini diridhai Allah, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan diberi umur panjang, umur yang barokah, rezeki yang lancar, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita pejuang-pejuang agama Allah, semangat memperjuangkan agama Allah, jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, taat pada Allah, Rasulnya dan kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kampung kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum